Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Tips Konsisten Beribadah Selama Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jika diumpamakan bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang dipenuhi aneka pohon berbuah lebat, kita bisa memetiknya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang bisa diperoleh. Pada bulan Ramadan, buah-buah itu ialah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang bisa ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan di saat yang lain akan melandai. Hal ini juga kerap terjadi pada bulan Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musholla masih ramai dipenuhi jemaah salat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana, dan sejumlah ritual keagamaan yang lainnya masih riuh ramai, terutama yang pas Ramadan. Namun sayangnya, begitu memasuki separuh bulan terakhir Ramadan, semangat ibadah sudah tidak sebesar di fase awal. Jamaah tarawih sudah berguguran satu persatu. Suara tadarus Al-Quran mulai menurun dan sebagainya. Lantas, apa saja yang harus dilakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan kita umat muslim untuk berpuasa sejak awal waktu imsyak sampai maghrib tiba, namun momen berbuka kadang menjadi kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan, akhirnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa berlebihan dalam konsumsi makan itu tidaklah baik. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang indah setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Inna la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan beribadah yang balasan pahalanya berlipat-lipat ganda dibanding pada bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi yang ideal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma mala adami wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adama qulatun yukibna sulbahu fa in kana la mahalata fa sulusuli ta'amihi wa sulusuli syarabihi wa sulusuli nafasihi." Artinya, tidak tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya.
Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menguatkan hadis tersebut, Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan, "Asy-syaf'u yuskilul badana wa yuksil qalba wa yuzidul fitnata wa yujlibun nauma wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadati." Artinya, makan terlalu kenyang membuat berat badan naik, menjadikan hati keras, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan ngantuk, dan menjadikan malas beribadah. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dosa yang diperbuat seorang muslim akan memengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja sebab dosa yang diperbuat. Terkait dengan itu, Ibnu Abbas pernah menyampaikan, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya pada hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, meskipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita harus melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, terkhusus diri saya pribadi. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.